Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Tripati. Di sini saya akan menjelaskan kode program tentang Data Science Project, prediksi pendapatan, logistik regression, EDA, deployment, dan testing. Di sini yang pertama ada import library, dan yang kedua ada business understanding. Kode tersebut merupakan bagian awal dari proyek data science yang berfungsi untuk menyiapkan seluruh kebutuhan analisis sebelum proses pemodelan dilakukan. Bagian pertama berisi komentar judul yang menjelaskan bahwa program ini digunakan untuk memprediksi pendapatan individu, apakah lebih dari 50.000 atau kurang dari atau sama dengan 50.000 menggunakan metode logistik regression, serta mencakup tahapan EDA, deployment, dan pengujian. Selanjutnya dilakukan proses import library yang sangat penting seperti Pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, serta Joblib untuk menyimpan dan memuat model yang telah dilatih. Selain itu, digunakan juga beberapa modul dari scikit-learn seperti train test split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik agar dapat diproses oleh model, serta logistik regression sebagai algoritma utama untuk klasifikasi biner. Untuk mengevaluasi kinerja model, digunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta confusion matrix dan classification report untuk analisis hasil prediksi secara lebih mendalam. Terakhir, dilakukan pengaturan tampilan visualisasi menggunakan Seaborn agar grafik yang dihasilkan lebih rapi dan mudah dipahami. Bagian ini juga mencerminkan tahap bisnis understanding dalam proses data science, yaitu menetapkan tujuan utama analisis, yakni memprediksi tingkat pendapatan individu berdasarkan berbagai fitur demografis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Data understanding. Itu URL ini itu mengambil dataset adul.com dari UCI, dataset klasik untuk klasifikasi pendapatan. Baru yang columns memberi nama pada setiap kolom karena dataset asli tidak memiliki header. Baru ini PD red CSF itu membaca data dengan beberapa parameter penting. Kayak seperti nama itu columns, menetapkan nama kolom. Baru volume ini itu menandai nilai tanda tanya sebagai missing volume. Baru ini skipinitial space itu menghapus spasi di awal data. Baru lanjut yang 3xxstep untuk menangani error saat loading data, misal koneksi gagal, tuh. Baru df saf itu menampilkan jumlah baris dan kolom. df head itu menampilkan 5 data pertama untuk melihat contoh isi dataset. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini EDA Exploratory Data Analysis. Itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu informasi data. Bagian informasi data itu data info. Itu data info itu kayak seperti jumlah data, tipe data tiap kolom, jumlah non untuk cek missing volume.
Lalu statistik deskriptif. Itu bagian DF script. Mana yang ini itu menampilkan ringkasan statistik untuk kolom numerik seperti mean atau rata-rata, STD, standar deviasi, min, dan max, baru kuartil, Q1, median, Q3. Itu. Lanjut, missing value itu yang bagian DF. Mana ya? Oh, ini DF is null. Itu menghitung jumlah data kolom di tiap kolom. Handling itu mana ya bagian ini DF drop. Nah, itu menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong. Tujuannya itu untuk memastikan data bersih sebelum analisis atau modeling. Baru bagian distribusi target itu yang DF. Ini DF income itu menghitung jumlah tiap kelas, kayak kurang lebih 50.000, lebih dari 50.000 gitu. Baru DF income itu tujuannya melihat apakah data seimbang atau balance atau tidak. Penting untuk model klasifikasi. Baru visualisasi usia. Mana? Ini visualisasi usia ini ya, dan income. Itu yang bagian S mana? Oh. Ini SNS his plot itu menampilkan distribusi usia berdasarkan kategori income. Baru insik yang bisa didapatkan itu apakah orang dengan income tinggi cenderung lebih tua, pola distribusi umur terhadap pendapatan. Lanjut yang terakhir, korelasi numerik. Itu ini SNS heat map yang itu menampilkan hubungan antara variabel numerik dalam bentuk heat map. Nilai korelasi mendekati 1 itu hubungan positif kuat. Baru mendekati -1 hubungan negatif kuat. Mendekati 0 tidak ada hubungan. Baru itu tujuannya mengetahui fitur mana yang saling berhubungan. Lalu membantu dalam pemilihan fitur. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ternyata. Ya, maaf ya, belum rupanya. Ini setelah dijalankan. Nih, ini data berhasil dimuat ini. Itu udah setelah dijalankan ya, teman-teman. Sampai, diam. Sampai ini di sini missing value itu. Oke, ini setelah dijalankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ai. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan data preparation atau persiapan data. Yang pertama ada encode target, DF income sama dengan DF income, apply lambda x 1 if
X 50K, else 0. Tujuannya, mengubah data target jadi angka 50K, 1 penghasilan tinggi, 50K, 0 penghasilan rendah. Ini penting karena model machine learning cuma bisa baca angka bukan teks. Yang kedua ada encode kategori. LE atau label encoder for cool in DF select types include object columns DF call sama dengan Leavitt transform DF call. Tujuannya untuk mengubah semua data kategori atau teks jadi angka. Contoh mal 1, female 0, male female. Penjelasannya, select the types include object. Ambil semua kolom bertipe teks. Label encoder mengubah teks jadi angka otomatis. Pisahkan fitur dan target. Y sama dengan df drop income, X sama dengan 1, Y sama dengan df income. Tujuannya, X semua data fitur input, Y target auto output yang mau diprediksi. Split data train dan test. Strategi untuk keseimbangan. X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split, Y X Y. Test size 0,2, random stats 42, strategi sama dengan Y. Tujuannya, membagi data jadi 2 bagian, 80% data latih atau training, 20% data uji atau testing. Penjelasannya, test size yang 0,2, 20% untuk testing, random stats yang 42 ini, biar hasil pembagian selalu sama. Strategi sama dengan Y untuk menjaga proporsi data, balance antara 0 dan 1 tetap sama. Yang kelima ada modeling atau pembuatan model. Model logistic regression, max inter 1000, model fit, X-train, Y-train, print model berhasil dilatih. Exception as print error training. Penjelasannya, logistic regression, model untuk klasifikasi 0 atau 1, max, iter sama dengan 1000, jumlah iterasi supaya model bisa convergent atau belajar dengan baik. Model fit, proses training belajar dari data. Error handling. Kalau terjadi error saat training, akan ditampilkan pesan errornya. Kesimpulan singkatnya, data teks diubah jadi angka, data dibagi, train, dan tes. Model logistic regression dilatih pakai data train untuk prediksi income 50K atau tidak. Nah, setelah dijalankan, hasilnya di sini. Distribusi income 50K 24720, 50K 7841. Lebih kecil, lebih besar.
Name count di type 64. Seperti ini gambarnya. Income, distribusi usia terhadap income. Train 26048,14, tes 6513,14, model berhasil dilatih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana punya aku, Cok? Pakai background galaksi enggak? Jadi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana. Kan hilang napasnya, guys. Lanjut aja. Ya, lanjut aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi model. Nah, sebelumnya ini soalnya pas dijalankan itu seperti ini. Ini. Ini pas dijalankannya. Nah, kita balik lagi ke soal. Nih, evaluasi model. Nah, penjelasannya yaitu kode tersebut merupakan tahap evaluasi model, yaitu proses untuk mengukur seberapa baik model. Logistik regression dalam memprediksi pendapatan individu berdasarkan data uji X underscore test dan Y underscore test. Proses diawali dengan penggunaan blok try X check untuk mengantisipasi kesalahan saat eksekusi, sehingga program tidak langsung berhenti jika terjadi error. Model yang telah model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji melalui model predict X underscore test, dan hasilnya disimpan dalam variabel Y underscore pred. Selanjutnya, dihitung beberapa metrik evaluasi penting, yaitu akurasi untuk mengukur tingkat ketepatan keseluruhan prediksi, precision untuk melihat ketepatan model dalam prediksi kelas pendapatan tinggi, 50. Recall untuk mengukur kemampuan model dalam menangkap seluruh data dengan pendapatan tinggi, serta F1 skor sebagai keseimbangan antara precision dan recall. Hasil dari metrik-metrik tersebut kemudian ditampilkan ke layar. Selain itu, kode juga menampilkan classification report yang memberikan ringkasan lebih lengkap mengenai performa model untuk setiap kelas. Kemudian dihitung setiap kelas. Kemudian dihitung confusion metric menggunakan confusion metric Y underscore test dan Y pred yang menunjukkan perbandingan antara prediksi model dan kondisi sebenarnya. Confusion metric ini divisualisasikan menggunakan seaborn heat map agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Jika terjadi kesalahan dalam proses evaluasi, maka pesan error akan ditampilkan melalui blok X check secara keseluruhan. Bagian kode ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah model yang dibangun sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Helma Citra. Baiklah, saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Ah, dari 7 sampai 8 ini, jika dirankan atau dijalankan, maka akan seperti ini. Tunggu. Nah, ini dari sini sampai sini. Baik, kita kembali ke soal. 7. Analisis faktor atau interpretasi model. Kode ini digunakan untuk melihat pengaruh setiap fitur terhadap income. X columns yaitu mengambil nama fitur, terus model curve yaitu mengambil nilai koefisien atau besar pengaruh fitur. Terus PD data frame menggabungkan jadi tabel. Terus sort values itu mengurutkan dari pengaruh terbesar ke yang terkecil. Maknanya maknanya itu koefisien positif itu dapat meningkatkan peluang income tinggi. Terus koefisien negatif dapat menurunkan peluang income tinggi. Semakin besar nilainya, semakin kuat pengaruhnya. Terus yang ke-8 ada save model deployment. Kode ini digunakan untuk menyimpan model ke file agar bisa dipakai. Seperti ada job dump, model income PKL dapat menyimpan model. Terus ada try except itu untuk menangani error jika gagal menyimpan. Jika berhasil, maka ada bacanya model berhasil disimpan. Lalu, jika gagal akan muncul pesan error. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Lanjut low model. Kode ini berfungsi untuk membuat model yang sebelumnya telah disimpan dalam file modul income.pkl menggunakan library joblib. Tujuannya adalah agar model tidak perlu dilatih ulang sehingga bisa langsung digunakan untuk proses prediksi. Hasil dari proses ini disimpan ke dalam variabel low model yang nantinya akan digunakan pada tahap pengujian. Untuk bagian 10, pengujian data baru. Kode kode ini berfungsi untuk mengambil 5 sampel data dari data testing sebagai simulasi data baru. Pemilihan dari data test set dilakukan agar struktur datanya sudah sesuai dengan model sehingga menyadari error saat prediksi. Lalu ini digunakan untuk menghasilkan prediksi kelas berdasarkan data input, yaitu adalah pendapatan termasuk lebih dari 50K atau kurang dari atau sama dengan 50K. Untuk ini menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi. Oh, tuh ini perulangan ini adalah perulangan. Perulangan ini digunakan untuk menampilkan hasil prediksi secara satu persatu
untuk setiap data. Lalu untuk bagian ini untuk menampilkan nilai fitur dari setiap data yang diuji. Untuk bagian ini untuk menampilkan hasil klarifikasi yang telah diprediksi oleh model. Lalu bagian bagian print probabilitas ini menampilkan probabilitas masing-masing kelas untuk melihat seberapa yakin model terhadap prediksi tersebut.